warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hati yang bergembira menyongsong bulan suci Ramadan adalah hati yang akan tergembirakan di bulan suci Ramadan dan pada akhirnya akan bahagia dan gembira karena selamat dari api neraka. Allahumma amin. Kembali kita melanjutkan satu hadis yang kita bahas di dalam kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum, berpuasa di bulan suci Ramadan didorong oleh keimanan, bukan keterpaksaan, wahtisaban, tujuannya satu, hanya berharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara, maka Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, atau dosa-dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini mungkin kedengarannya biasa. Kenapa? Karena begitu familiar dan sering disampaikan oleh guru-guru kita di setiap hajatan Ramadan, bahwa siapa yang berpuasa dalam keadaan iman, tujuannya cuma mendapatkan ridho dari Allah, pahala dari Allah, maka diampuni segala dan semua dosanya. Dosa yang akan datang belum dilakukan sudah diampuni, yang telah dilakukan juga diampuni. Renungan kita adalah, kok ampunan sih yang diberikan? Padahal wahtisaban itu berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Malah dikasih ampunan. Ini kan nampak seperti Joko Sembung. Harapannya dapat pahala, ternyata mendapatkan ampunan atas dosa-dosa. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak mengabarkan bahwa kebanyakan orang memang ingin pahala, tapi dia cenderung melupakan kalau dia banyak dosa. Nah, diampuni dosa itu lebih penting dibandingkan dapat pahala. Saya ulangi, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa itu jauh lebih diutamakan dibandingkan mendapatkan pahala. Kenapa? Mari kita jawab. Jika ada si A, 1.000.000 pahalanya, 10 dosanya. Si B, tidak ada dosanya, 10 pahalanya. Si B, tidak ada dosanya, 10 pahalanya. Si A, 1.000 pahalanya, 10 dosanya. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu ke surga? Tentunya si B, karena dia tidak punya dosa. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang amat sangat kita butuhkan dan lebih didahulukan untuk diraih oleh orang-orang yang beriman dengan berpuasa ini. Apa itu? Ampunannya. Makanya meskipun redaksinya itu mengatakan berharap ridho dan pahala dari Allah, tapi Allah memberinya ampunan. Ini yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, ampunan itu mahal apa murah? Gitu. Saya teringat nasihat salah satu kiai yang menceritakan tentang bagaimana sosok sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengutarakan statement seperti ini. Ini disampaikan oleh seorang guru. Jika saja satu dosaku harus kutebus untuk diampunin Allah, harus kutebus dengan 4.000 dinar,
niscaya akan kubayar. Bayangkan, jika satu dosa, Allah akan mengampuni dengan cara membayar 4.000 dinar. Beliau siap membayarnya. Berapa duit 4.000 dinar itu? Jika satu dinar itu satu keping koin, itu 4,5. Berapa sekarang 1 gramnya? Sementara satu keping itu 1,5 kalikan 4.000. Berarti untuk satu dosa, andaikan kita disuruh membayar, Allah mengampuni, kita harus membayar segitu banyak duit. Ya Allah. Maka kalau ditanya, ampunan atas dosa kita itu berarti mahal apa murah? Jangan katakan murah, tapi katakanlah mahal. Sekali lagi, mahal. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan murah kepada kita. Allah berikan murah kepada kita. Bagaimana caranya? Berpuasalah di bulan Ramadan, dorongan keimanan, dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mari kita renungkan bersama-sama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seseorang, mengampuni dosa seorang hamba, maka tidak mungkin ampunan itu kecuali identik, kecuali pasti bareng dengan 3 hal. Apa saja? Yang pertama, ampunan itu pasti bareng dengan rahmat Allah. Apa? Cinta kasih Allah. Orang yang diampuni pasti dicintai. Saya ulangi, orang yang diampuni pasti dicintai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan farhah, yaitu kebahagiaan dan kegembiraan. Maka kalimat wala khaufun alaihim wala yahzanun layak disematkan padanya. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada kegelisahan. Yang ada adalah happy, yang ada adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Maka orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, 1, dia dicintai Allah, 2, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ampunan Allah berikan dibarengi dengan ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Allah pasti memberikan rezeki yang dia tidak nyana, dia tidak duga. Rezeki min haitsu la yahtasib, tidak diduga, itu bahasa kerennya adalah bahasa rezeki yang makmujudul. Apa? Makmujudul. Itu bahasa kerennya. Nah, sehingga kemudian kalau kita bertanya, saya berpuasa di bulan Ramadan, kok diberi ampunan Allah, nggak dapat yang lainnya? Salah. Kok ampunan atas dosa-dosa kita sih, kok nggak dapat ini itu? Berarti kita kurang ngopinya. Kita kurang jalan-jalannya, kurang jokka-jokkanya itu. 1, Allah berikan cinta kasihnya, Allah berikan kebahagiaan. Yang ketiga, ampunan itu dibarengi dengan rezeki yang tidak terduga, rezeki yang bersifat makmujudul tadi saya katakan. Lalu 1, 2, 3, 4 hari ke depan, tenggorokan ini akan kering di siang hari, lambung ini berhenti mencerna di siang hari, sudah kita penuhi ketika sahur. Ingat, Allah menghadirkan ampunan yang besar kepada kita. Ampunan lebih utama dibandingkan pahala. Yang kedua, ampunan itu mahal yang diberikan secara murah oleh Allah. Dan Allah tidak memberikan ampunan kecuali dibarengi dengan 3 hal tadi. Rahmat, farhah, dan rizqu min haitsu la yahtasib. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemampuan, memampukan kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.